cerdas bahkan dari Einstein. Tahu Einstein? Einstein yang katanya orang paling cerdas. Apa kata Einstein tentang itu? Einstein tanya, coba tanya Einstein, kalau kau mati akan kemana? Apa kata Einstein? Semua ini berasal dari materi, nanti akan berakhir dengan materi. Berarti dibandingkan dengan anak kita, nggak ada apa-apanya Einstein itu. Ya kan? Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan anak kita. Ya kan? Dan itu pun sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ya, secerdas-cerdasnya orang ketika dia ingat mati. Masa kita ini Rasul dan Allah sudah bilang kita orang cerdas, tinggal ingat mati aja cerdas kita. Nggak usah matematikanya 10, ingat mati aja. Cerdas sudah. Ya kan? Nah makanya Bapak Ibu sekalian, spirit kita mengajar anak-anak itu dengan spirit bahwa mereka orang-orang cerdas. Kembali kepada kita, metode kita apa? Cara kita apa untuk buat mereka bisa memanfaatkan kecerdasan mereka? Tinggal metode kita, cari jalan sebaik-baiknya. Itu yang harus jadi pegangan kita. Dan kita harus punya kemampuan mencari cara. Mungkin di sekolah lain beda lagi dengan sekolah lain. Bisa jadi ya. Karena anak-anak itu kan datang dari latar belakang yang beragam juga. Ya kan? Disitulah kekuasaan kita. Inilah yang saya bilang positif itu. Positif. Ya. Lalu berikutnya lagi apa? Suportif. Suportif apa? Kita punya rasa ingin menolong dia tadi. Bahwa anak cerdas, tanggung jawab saya lah untuk membuat dia jadi bisa memanfaatkan kecerdasan dia. Suportif. Itu harus dibangun dari awal tuh. Itu aset kita. Kalau kita ingin mempraktekkan sebagai guru BK, itu harus kita modali dulu. Modal kita itu aset kita. Ya. Dan berikutnya lagi apa? Goals oriented. Apa goals oriented? Apa tujuan kita membina anak ini? Orientasi kita apa? Apa orientasi kita membina anak-anak ini? Ya kan? Ketika kita berhadapan dengan anak-anak murid kita dalam rangka peran kita sebagai guru BK, apa orientasi kita untuk bisa menyelesaikan masalah anak-anak ini? Itu yang disebut dengan orientasi kepada tujuan. Tujuannya apa? Ya. Dan berikutnya lagi bahwa kitalah yang harus fokus. Kalau kitanya saja sudah tidak fokus, jangan berharap lah anak murid kita fokus. Kita harus fokus. Fokusnya dalam rangka apa? Fokus dalam rangka mengajar kepada tujuan apa yang akan kita capai dari anak-anak itu. Ya. Berikutnya lagi apa? Observant. Apa observant? Nah, disitulah tadi ketika saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, itu saya melakukan fungsi observant. Saya kan tidak tergoda cenderung atau apapun namanya, apapun yang Bapak Ibu katakan, saya mulai mencoba observasi. Apa sebenarnya masalah yang sesungguhnya terjadi? Gitu kan? Sampai ujung-ujungnya, kalau anak-anak itu tidak fokus, apa penyebabnya tidak fokus? Balik ke kita juga. Nah, itu adalah hasil observasi. Akhirnya pun kita menyadari, mungkin memang gara-gara kita itu, gitu kan? Mungkin. Nah, kenapa? Karena mungkin kita tidak menjalankan peran sebagai observer, ya kan? Mengamati, menggali lebih jauh. Ya. Terakhir, nah ini Bapak Ibu sekalian yang sering kali menjadi persoalan banyak di kita, yaitu apa? Kita untuk bisa menjadi pendengar yang baik ternyata bermasalah kita itu. Ternyata bermasalah kita untuk menjadi pendengar yang baik. Padahal mendengarkan itu adalah merupakan keterampilan yang paling utama dari ilmu komunikasi. Contohnya apa? Kalau ada orang yang misalnya nih Bapak Ibu sekalian ngomong atau mengeluhkan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, ini bukan dalam rangka guru BK, tapi datang orang ke Bapak Ibu sekalian nanya, aduh saya pusing nih, gitu. Apa kira-kira reaksi kita? Begitu saya bilang, saya pusing. Biasanya bilang, ya minum Panadol lah. Ya kan, kalau pusing minum Panadol. Ya kan? Berarti kalau kita jawab kalau pusing minum Panadol, berarti kita punya masalah dengan pendengaran kita. Itu buktinya. Ya kan? Kalau langsung kita jawab seperti itu, soalnya kita udah tahu masalah dia apa. Ya kan? Kekurangan Panadol. Ya kan? Nah, harusnya kita tanyakan gitu, apa yang membuat Anda pusing? Lalu saya jawab nih, sekarang Bapak Ibu sekalian, tolong coach saya. Kalau saya bilang saya pusing, lalu saya, aduh saya pusing gara-gara anak saya. Dia malas belajar di rumah. Lalu apa lagi Bapak Ibu sekalian mau gali dari saya? Apa yang menjadi pusing? Apa ya? Ya dia bermain game.
Lah ibu kan tanya apa yang dilakukan anak saya kan? Dia main game di rumah, nggak belajar. Ya, dia main game di rumah. Ayo, lalu gimana? Ya? Seberapa jauh? Seberapa jauh saya? Oh, seberapa jauh anak? Oh, bapaknya udah canggih. Canggih dia main gamenya. Ya kan? Ada game yang bisa bikin dapat duit dia kan? Ada dia sampai sebegitu. Main game sampai punya duit dia. Bisa ditukar dengan uang. Wah, kalau ditanya seberapa jauh? Udah sejauh itu dia. Gimana? Apa yang dilakukan anak Anda? Apa yang dilakukan anak Anda fokus dengan game? Itulah yang saya nggak tahu. Pokoknya dia tiap hari main game aja. Saya tahu. Siapa yang ngasih fasilitas? Udah kasih fasilitas apa? Saya. Ya ada, saya kasih. Ya ada, saya kasih. Oh, jadi anak bapak malas belajar karena setiap pulang sekolah anak bapak main game. Iya, gitu kan? Oke. Kadang-kadang kita juga bilang, oh berarti anak bapak malas belajar tapi rajin main game. Ya enggak? Hanya sekedar ini aja, ya enggak? Memastikan dialog kita tuh benar-benar lurus. Jadi anak bapak itu sebenarnya bukan anak yang malas. Anak bapak rajin. Cuma rajin main game. Jadi ya, karena malas itu jangan disimpulkan untuk segala hal kan? Ternyata dia rajin loh Pak. Rajin apa? Main game. Ya kan? Maksudnya apa kita ngomong gitu? Agar bapak ini juga jangan terlalu menuduh anaknya. Kan bisa repot kalau dia menuduh anaknya kan? Rajin anak bapak, tapi rajin main game. Nah, baru tanyakan dulu. Baru masuk ke empati. Ya, empati. Empatinya apa? Tadi kan sudah empati kan? Nah, pertanyaan berikutnya apa? Baru tanya tentang tadi goals. Apa tadi yang orientasi yang 6? Yang 6 orientasinya goals. Goalsnya apa? Apa yang bapak inginkan? Nah, tanya. Apa yang bapak inginkan dari anak bapak? Jawabannya bisa macam-macam itu. Saya ingin anak saya berhenti main game. Bisa jadi begitu kan? Atau saya ingin anak saya jadi rajin belajar. Nah, oke, sekarang kalau saya jawab gini. Saya ingin anak saya jadi rajin belajar. Pertanyaan berikutnya, setelah kita empati. Ya kan? Pertanyaan berikutnya apa? Kalau saya bilang, saya ingin anak saya rajin belajar. Kita challenge. Jangan upaya apa? Kita challenge. Bagaimana bapak bisa, nah ini buat saya sadar, bagaimana bapak bisa bikin anak bapak rajin belajar, wong tiap hari pulang sekolah jadi rajin main game. Nah, jadi pakai kata-kata rajin juga ya, biar kita netral, ya kan? Ya kan? Bagaimana bapak, jadi kita mau challenge dong, saya pengen anak saya rajin belajar. Bagaimana bapak bisa bikin anak bapak rajin belajar, padahal anak bapak pulang sekolah rajin main game. Ya kan? Itu biar saya mikir kan? Mikirnya apa? Tadi kalau daripada kita tanya, apa yang ingin bapak lakukan? Jangan dulu, ya kan? Challenge dulu, tanya dulu, challenge. Challenge apa? Bapak bagaimana bisa membuat anak bapak rajin belajar? Padahal anak bapak tuh pulang sekolah rajin main game. Nah, mulai mikir kan? Kenapa? Bisa jadi apa? Nanti ujung-ujungnya kemana bapak ibu sekarang? Ujung-ujungnya dalam kasus ini sebenarnya kemana? Bapak. Hah? Ke bapaknya. Ya ke bapaknya apa? Urusan bapaknya? Komitmen apa? Fungsi. Ya? Gimana? Berubah pandangannya? Bukan. Lebih ke sayanya. Pertanyaan gini. Kan anak rajin belajar itu bisa nggak dengan sendirinya? Nggak bisa kan dengan sendirinya kan? Butuh siapa dia? Butuh orang tua, butuh saya. Ngarahnya kemana? Emang ente punya waktu ngurusin anak ente? Gitu kan? Emang bapak punya waktu ngurusin anak bapak? Kan anak bapak butuh perhatian biar dia bisa lanjut belajar. Ini bahasa kasarnya ya, kalau kita mau potong-potong singkat ya. Kita sebenarnya mau mengarahkan ke situ. Kita udah tahu dari awal. Cuma kan kita pelan-pelan mainkannya kan. Kita mau sampai mengatakan, emang bapak punya waktu mau bikin anak bapak rajin belajar? Emang anak bapak bisa tiba-tiba rajin belajar tanpa perhatian dari bapak? Nah, bisa jadi loh. Nah, itulah masalahnya. Ya kan? Saya kerja, istri saya pun kerja. Mana saya punya waktu? Saya pulang capek, istri saya pun pulang capek. Anak bapak pun juga capek pulang main game. Ya kan? Capek semua, tidur semua.
Besok pagi-pagi berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba apa? Berlomba banget kerja, istri banget kerja, anak berlomba sekolah. Mana ada sempat? Nah, berarti baru masuk ke komitmen. Jadi Bapak gimana? Ya kan? Kalau Bapak begini terus, apakah Bapak bisa merubah anak jadi rajin belajar? Jadi kita mau nuduh-nuduh ke kita nih, Bapak Ibu sekarang mau nuduh ke saya. Nuduh dalam artian bahasa kasarnya ya, tapi sebenarnya mau menembak ke saya. Apa komitmen Bapak untuk bisa membagi waktu? Bapak juga kerja, pulang malam, istri kerja, pulang sore. Bapak pulang, ibu pulang, anak sudah capek. Tidur dia, mau ngomong sama dia lagi tidur. Iya nggak? Besok pagi kita berangkat, nggak sempat. Paling cuma ngasih makan dia, siapin pakaian, berangkat, selesai. Cium gigi kayak gini. Selesai. Selesai. Dan itu terjadi setiap hari. Nah itu sebenarnya ilmu coaching itu mengarah ke sana begitu. Kalau sudah begitu kita tinggal kembalikan dia. Ya udah, kalau gitu memang Bapak telah sungguh-sungguh membiarkan anak Bapak rajin main game. Ya enggak? Bapak sebenarnya telah bersungguh-sungguh itu menjadikan anak Bapak itu rajin main game. Bukan komitmen. Nah, challenge saya terus, di-challenge terus. Ya kan? Bisa jadi kalau biasanya kalau orang nggak biasa di coaching, ya ibu kasih jawaban dong ke saya. Nyalain saya. Nah kalau kita ditantang gitu pun kita bisa bilang, Bapak, kalau saya kasih jawaban ke Bapak, itu akan kembali lagi ke Bapak. Oh iya, sekarang saya kasih jawaban, Bapak punya waktu nggak untuk mengerjakan? Nah, jadi minta komitmen lagi kan? Ya nggak? Ujung-ujungnya minta komitmen. Kalau saya kasih jawaban, emang Bapak mau lakukan? Ini kan menuntut waktu Bapak. Kalaupun saya kasih jawaban, Bapak kan nggak punya waktu. Kerja, istri kerja, semua hilang. Itu luar biasanya. Nah, disitulah kita bermain sampai dapat komitmen. Memang agak tough itu dia mah. Agak alot itu. Ya kalau ketemu. Jadi maksudnya ibu, saya harus keluar dari kantor. Lalu jawabannya gimana? Ya itu mah terserah Bapak. Bapak mau anaknya hancur atau Bapak mau keluar kantor, itu urusan Bapak. Ya kan? Bisa jadi, ya udah kalau gitu istri saya suruh berhentikan dari kantor. Wah, gimana kira-kira? Jangan bilang, oh keren, jangan bilang jangan bilang keren, jangan bilang gitu. Lalu jawabnya kemana? Bayar. Yang bilang, Bapak siap. Challenge lagi, emang Bapak siap? Bapak mau melakukan itu? Nggak apa-apa, demi anak saya. Wah gitu kan? Ini demi anak saya. Masya Allah Pak, ya kan? Kalau Bapak ini bisa lakukan, anak Bapak akan terselamatkan. Nah, ya kan? Langsung. Telepon istri besok jangan ke kantor lagi. Akhirnya apa? Muncul masalah antara saya dengan istri saya. Lalu saya kembali ke ibu, Bu, sekarang masalahnya bukan sama anak saya, Bu. Saya punya masalah dengan istri saya. Bisa Bapak. Berantem, ya kan? Istri saya bilang, kenapa nggak Bapak aja yang keluar dari kantor? Waduh, ya kan? Rame ini urusan kita ya. Nah, ya. Tapi menariknya Bapak Ibu sekalian, inilah sebenarnya peran kita sebagai coach dalam konteks ini ya. Memang Bapak Ibu sekalian jangan juga berpikir bahwa setiap komunikasi sama kita akan dapat solusi yang tepat. Enggak juga. Saya pernah mendapatkan nggak ada solusi. Pernah. Saya pernah coaching orang nggak ada solusi. Pernah. Pernah itu kejadian. Kenapa? Karena emang dia nggak mau. Jadi gini, saya waktu itu pernah meng-coaching orang di Jakarta. Ya, dia punya kebiasaan, mungkin orang bilang punya penyakit, tapi dia punya kebiasaan, yang kebiasaannya itu setiap dia menyentuh apapun, dia harus dicuci tangannya dengan apa? Sanitizer. Dia selalu. Jadi dia tuh punya kebiasaan. Jadi di kantongnya ada sanitizer, di mobilnya ada sanitizer, di kamarnya, di rumahnya, di kamar mandi ada sanitizer. Itu kebiasaan dan itu sudah berjalan 15 tahun. Lalu dia ketemu sama saya, minta di coach. Kenapa? Karena dia sudah berobat ke Singapura. Nggak juga ada perubahan. Balik,
cuci lagi. Apa ketemu senggol lama? Cuci. Bahkan yang lebih parah, dia sudah di ujung perceraian dengan istrinya. Kenapa? Senggolan sama istrinya juga dicuci. Itu kejadian asli itu. Kejadian asli. Karena waktu itu makanya teman-temannya bilang di coach aja. Dia diarahkan sama teman-temannya. Artinya apa? Dia tidak bersungguh-sungguh pengen di coach. Kenapa? Karena dia udah merasa putus asa. Karena dia berobat ke Singapura segala macam, dia merasa nggak dapat jawaban. Teman-temannya bilang ada di coach aja. Kita ada kenal coach. Tapi dia nggak merasa kan dia harus ke coaching. Tapi karena diajak temannya, akhirnya dia ya sudah, oke nggak apa-apa. Nah, ketemulah saya di daerah Glodok itu. Ketemu, dia ceritakan gitu kan. Dan akhirnya dia sebenarnya sudah punya ujung ceritanya, komitmen dia. Komitmen. Saya bilang gini, kamu ingin tetap menjalankan perceraian ini atau kamu ingin mengembalikan atau menghilangkan kebiasaan ini? Karena ceritanya udah di ujung nih. Dia sudah di ujung perceraian. Jadi kamu pengen tetap cerai atau kamu pengen merubah kebiasaan kamu? Apa kata dia? Saya mendingan cerai. Iya. Saya mendingan cerai daripada saya harus menghilangkan kebiasaan ini. Luar biasa. Yang membuat dia kebiasaan itu apa? Karena dia pernah nonton satu video tentang bakteri. Bakteri itulah yang nempel di kepala dia, nggak bisa dihilangkan sama sekali itu bakteri ini. Jadi setiap dia nempel sesuatu, kebayang bakteri itu yang begitu mengerikan. Itu kan luar biasa ini. Saya sudah berhasil sebenarnya mendapatkan komitmen. Tapi itu yang saya tanya, dia tetap cerai atau tidak, itu di pertemuan ketiga. Pertemuan pertama udah bagus, pertemuan kedua juga udah bagus, sampai ada komitmen. Yang pertemuan ketiga, dia akhirnya nggak bisa bertahan untuk tidak menjalankan kebiasaannya, nggak bisa menahan itu. Padahal pertahanan